Orang pertama dari tiga yang dinobatkan sebagai Bapak Pemersatu Bangsa Jepang. Ia dikenal karena kecakapannya dalam menggunakan diplomasi, kekuatan militer, dan senjata api untuk menyingkirkan saingan-saingannya dalam menguasai Jepang. Tapi di atas kemampuannya itu, Oda Nobunaga lebih dikenal dengan sifat lalim atau kekejaman yang tak pandang bulu. Dan itu semua demi menyatukan Jepang di bawah kekuasaannya. Dan di balik kekejaman itu pula terdapat sosok yang sangat disiplin, menjunjung harga diri yang tinggi, dan sangat mahir dalam melakukan apa yang dia lakukan. Artinya berkuasa ya. Dan perlu diakui juga bahwa dia adalah orang pertama yang menyiapkan pondasi untuk pemersatuan Jepang yang sesungguhnya, menembus tabir era perang saudara yang terus-menerus menggerus kedamaian kehidupan bangsa Jepang bertahun-tahun lamanya. Maka dari itu, perkenalkan, nama gue Rizky dan biografi Oda Nobunaga, itu yang akan kita bahas sekarang. Lahir di tengah-tengah keluarga pejabat lokal tahun 1534, ayah Oda Nobunaga, Oda Nobuhide adalah seorang daimyo di provinsi Owari. Daimyo atau tuan tanah memang terdengar seperti posisi yang tinggi banget ya. Tapi pada saat itu Nobuhide masih tergolong daimyo minor atau kecil di pusat Jepang. Meskipun klan Odanya sendiri memang terkenal sangat kuat. Nobunaga kecil dikenal tumbuh sebagai remaja yang kelakuannya aneh atau bahkan sedikit di luar nalar orang-orang Jepang pada masa itu. Dan karena itu pula ia mendapatkan julukan si bodoh dari Owari atau the fool of Owari. Tapi meski demikian, ia disebutkan sebagai orang yang bicaranya lantang, berkarisma tinggi, dan sering melakukan sesuatu semaunya sendiri tanpa memperdulikan sekitarnya. Kebangkitan dari Oda Nobunaga terjadi setelah kematian ayahnya, dan ia langsung mewarisi tahta menjadi daimyo dan penguasa dari kastil Nagoya. Itu pun setelah melewati beberapa konflik internal, ada dengan pamannya sendiri, Oda Nobutomo ya, dan saudara-saudaranya untuk memperebutkan tahta daimyo provinsi Owari. Utamanya ini dengan adik kandungnya sendiri, Oda Nobuyuki ya, yang melakukan 3 kali perlawanan melawan Oda Nobunaga, tapi akhirnya terbunuh juga pada tahun 1558. Di sini kita sekalian bahas tentang bagaimana Oda Nobunaga secara keseluruhan ya. Ia disebutkan sebagai lelaki yang bertumbuh tinggi kurus, sedikit janggut menggelantung di dagunya, dan tenggorokannya mengeluarkan suara yang jernih atau jelas. Kesehariannya diliputi dengan latihan senjata yang membuat sang Oda Nobunaga dikenal dengan kekuatannya juga. Dalam menjalani hidupnya, Nobunaga juga sangat menjunjung tinggi keadilan dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Yang unik, dia bukan tipe orang yang suka pamer ya, tidak seperti kebanyakan orang-orang yang lahir dengan privilege lah gitu istilahnya. Dalam artian ketika dia memutuskan sesuatu, ia tidak akan mengatakan tujuannya itu pada siapapun sampai ia mencapai tujuannya. Di zaman sekarang kita cukup bisa relate ya, karena di era media sosial sekarang, dimana kita makan junk food aja gitu misalnya, itu perlu di-share di sosial media gitu loh, kayaknya kita tuh perlu validasi gitu dari orang lain gitu. Karena Nobunaga ini kebalikannya banget gitu loh, ia tuh fokus pada tujuannya dan tidak perlu validasi dari orang lain gitu kan. Nobunaga juga dikenal lihai dalam strategi perang, tidak gentar jika ia mendapat teguran atau ketika ia mendapati orang berlawanan pendapat dengannya, bahkan dari level kaisar dan pangerannya sekalipun. Dan mungkin karena itu juga ia jadi sosok yang ditakuti, bahkan ada yang sangat menghormatinya hingga ke level yang sangat ekstrim. Kemampuannya untuk selalu berpikir rasional dengan kepala dingin mungkin karena ia sama sekali tidak minum anggur. Ya, alkohol memang bisa membuat pikiran seseorang buntu selain membuat fungsi hati menurun. Dan semua karakteristik itu membuatnya diakui sebagai pemimpin yang sesungguhnya. Menjadikan Kastil Nagoya sebagai markas utamanya, Oda Nobunaga memperluas dominasinya di atas daimyo-daimyo sekitarnya. Kesuksesan perluasan wilayah itu ditandai pada tahun 1555 ketika ia berhasil menghancurkan kota Kiyosu. Yang lainnya adalah pada tahun 1559 ia berhasil meluluh lantakan Kastil Iwakura. Kekejaman Oda Nobunaga pun sudah dikenal pada masa itu, karena tahun 1557 ia memerintahkan perburuan adik kandungnya sendiri, Oda Nobuyuki. Ini penting banget untuk dicatat ya. Jadi, periode Sengoku ini memang dikenal sangat brutal karena pengkhianatan dan internal konflik keluarga itu bisa dibilang pasti terjadi. Makanya perang saudara itu terjadi di mana-mana.
dan tujuannya tidak lain adalah untuk memperluas wilayah kekuasaan. Nah, dua kesuksesan yang tadi disebutkan itu kemudian disusul jauh pada tahun 1560 pada pertempuran Okehazama, di mana Imagawa Yoshimoto, salah satu daimyo yang sangat kuat ya, dia itu terbunuh. Tidak selesai di situ, sejarah juga menyebutkan bahwa pasukan Oda Nobunaga saat itu kalah jumlah cukup besar. Akan tetapi mereka berhasil mengepung pasukan Imagawa Yoshimoto dengan memanfaatkan wilayah perang dan cuaca yang saat itu disebutkan tengah badai besar. Berita kemenangan Oda Nobunaga langsung menyebar dan jadi buah bibir. Ia kemudian langsung dianggap sebagai pemimpin perang yang patut ditakuti, hingga akhirnya benar-benar jadi pemimpin perang yang paling ditakuti. Oda Nobunaga tahun 1568 berhasil menguasai Heian-kyo atau Kyoto sekarang dan menjadikan Ashikaga Yoshiaki sebagai shogun di bawah kendalinya, atau bahasa sekarang pemimpin boneka, yang 5 tahun kemudian berkonspirasi dengan musuh-musuh Oda Nobunaga. Efektif membuat keshogunan Ashikaga berakhir, padahal mereka sudah berkuasa dari tahun 1388. Itu adalah awal dari periode Jepang yang disebut dengan Azuchi Momoyama periode. Setelah keshogunan Ashikaga berakhir, Oda Nobunaga sekarang dalam kendali penuh pusat Jepang. Ia kemudian membangun markas baru, yaitu Kastil Azuchi. Dari situ juga muncul istilah periode Azuchi Momoyama. Konon Azuchi adalah kastil pertama yang memiliki banyak lantai, yang kemudian menjadi model desain untuk kastil-kastil yang dibangun di Jepang setelah kastil Azuchi berdiri. Dari situ kurang lebih karir Oda Nobunaga berjalan seperti istilah bola salju, yang semakin jauh menggelinding, maka ia semakin besar. Nobunaga berhasil mengalahkan pemimpin-pemimpin perang atau daimyo lain satu persatu, memperluas wilayah kekuasaannya berkat pasukan besarnya yang saat itu dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap, didukung oleh jenderal yang sangat berbakat Toyotomi Hideyoshi. Oda Nobunaga juga tidak ragu untuk menggunakan senapan api dalam strategi peperangan. Jadi pada saat itu ia dianggap sebagai inovator. Tahun 1549 pun Oda Nobunaga yang masih berumur 15 tahun menciptakan sebuah pasukan yang terdiri dari 500 orang yang masing-masing memegang senapan api. Unit tersebut kemudian langsung dikirim untuk berperang dan membuahkan hasil dalam pengepungan Kastil Muraki tahun 1554. Prestasi yang lainnya adalah pertempuran Anegawa tahun 1570. Pasukan yang tadinya cuma terdiri dari 500 orang itu langsung bertambah menjadi 3.000 orang. Lagi-lagi membuahkan hasil pada pertempuran Nagashino tahun 1575. Inovasi lain yang dibuat oleh Oda Nobunaga pada saat itu adalah membuat formasi berputar penembak senapan api, sehingga penembakan bisa terjadi terus-menerus. Pasukan Oda Nobunaga pun adalah pasukan yang pertama yang semua anggotanya dilengkapi dengan baju zirah dari kepala sampai kaki. Nah, ini buat konteks ya. Jadi pada saat itu, sampai sekarang sih sebetulnya, yang namanya baju zirah itu mahal. Ya, belum lagi ada anggota rekrutan untuk pasukan pun bisa terdiri dari mereka yang memang samurai, ya, memang prajurit gitu ya, sampai ke masyarakat sipil yang punya senjata. Oleh karena itu, keseragaman baju zirah terbilang mustahil. Wilayah-wilayah yang berhasil dikuasai Nobunaga pada berbagai konflik ia bagi-bagikan kepada mereka yang loyal padanya. Dan untuk memperkecil kemungkinan pemberontakan-pemberontakan lain, daimyo-daimyo kecil akan direbut wilayahnya dan dibagikan lagi pada pengikut Nobunaga. Karena pada saat itu pengkhianatan memang banyak ya, tapi kesetiaan yang tak tergoyahkan pun ada gitu. Dan dalam rangka mengamankan posisinya, Nobunaga juga menetapkan aturan bahwa tidak ada lagi jalan yang dikenakan biaya. Nah, kalau di kita mungkin kurang lebih kayak biaya tol jadi Rp0 lah gitu. Nah, aturan tersebut ditetapkannya untuk mengurangi penghasilan daimyo yang lain, sehingga mengurangi kesempatan yang lain untuk berkembang lah gitu. Ia kemudian menciptakan mata uang Jepang pertama sejak 958 dan menetapkan standar pertukaran mata uang yang tadinya berbeda-beda karena memang koin yang beredar pun berbeda-beda gitu. Dari tahun 1571, survei tanah yang ekstensif dimulai untuk membuat sistem pajak lebih efisien. Kemudian sword hunt atau perburuan pedang juga sebenarnya sudah dimulai dari masa Oda Nobunaga, memisahkan pedang dari kelas petani sejak tahun 1576. Ini juga salah satu upaya untuk mengurangi pemberontakan. Di saat yang bersamaan, Oda Nobunaga terus memperluas wilayah kekuasaannya dengan tujuan tak lain adalah penyatuan Jepang. Stempel yang dimiliki sang pemimpin militer pun tertulis Tenkafubu, atau kasarnya diterjemahkan menjadi seluruh alam bersatu di bawah pemerintahan militer. Masih dalam usahanya untuk mengamankan posisi kekuasaannya, ia kemudian menerapkan sebuah strategi untuk melemahkan lawan-lawannya, yaitu
Oda Nobunaga tidak berpikir dua kali untuk menghancurkan kuil-kuil Buddha dan mengeksekusi mati biksu yang memiliki pengaruh yang pengaruhnya tersebut berhubungan dengan lawan dari Oda Nobunaga. Satu di antara contoh yang paling terkenal adalah penghancuran Enryakuji, sebuah tempat suci atau tempat ibadah umat Buddha yang terletak di atas Gunung Hiei, dekat Kyoto tahun 1571. Saat itu Nobunaga khawatir bahwa kekuatan biara dengan pasukan biksunya yang besar akan turun gunung dan menuntut haknya dalam penguasaan wilayah kekuasaan. Karena itu, Nobunaga memerintahkan pengepungan Gunung Hiei dan membakar hutan yang apinya cepat merambat dan menghancurkan kuil, membunuh 25.000 orang, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Kejadian ini adalah salah satu bukti dari kebrutalan sang pemimpin perang ya. Memberinya gelar lain yaitu Demon King atau Raja Setan. Kuil Buddha lain yang memiliki pengaruh kuat adalah Ishiyama Honganji yang terletak di Osaka. Itu juga dihancurkan tahun 1580 oleh kapal-kapal laut Nobunaga yang dilengkapi dengan meriam. Yang unik, di tempat itu pula Hideyoshi membangun kastil Osaka. Hasil daripada penghancuran tersebut adalah hilangnya pengaruh agama Buddha terhadap pemerintah dan memutuskan segala macam hak istimewa yang mereka dapatkan dari pemerintah sepanjang abad pertengahan Jepang. Kalau begitu ceritanya berarti Oda Nobunaga sama sekali nggak mendukung agama dong. Faktanya sih nggak begitu ya, karena ternyata Oda Nobunaga mendukung masuknya misionaris Kristen ke Jepang karena ia melihat ada keuntungan dari bangsa Eropa yang membawa perdagangan dan teknologi semacam senapan api alias pada saat itu disebut dengan Tanegashima. Ya, terbukti ya, karena senapan api tersebut membawa hasil yang amat memuaskan bagi Nobunaga. Jadi sudah cukup jelas ya kalau Oda Nobunaga menganggap agama hanya sebagai alat, yang merugikan ia hapus, yang menguntungkan ia ambil. Tapi di saat yang bersamaan, ia juga ingin agar orang-orang menghormatinya bahkan menyembahnya. Sehingga ia mendeklarasikan bahwa hari ulang tahunnya adalah hari libur nasional. Uniknya pada hari ulang tahunnya tersebut ia tidak menggunakan pakaian-pakaian istimewa atau semacamnya lah ya, ala-ala orang yang ulang tahun gitu, harus paling ganteng, harus paling cantik gitu kan. Enggak. Menurut sumber, dia tuh justru malah jadi semacam trendsetter gitu loh. Ya katanya ia selalu menggunakan kulit harimau untuk diduduki dan menggunakan pakaian yang kasar untuk dia gunakan kemanapun dia pergi. Nah kemudian, entah karena rasa takut atau penghormatan yang sangat tinggi, tak satupun orang berani menggunakan pakaian yang lebih halus ketika sedang bertemu dengannya. Oda Nobunaga juga semasa hidupnya dikenal suka menikmati kowakamai atau seni pertunjukan drama dan tari kowaka. Selain itu, dia juga mempromosikan upacara minum teh Jepang. Dan untuk semua itu, ia memanggil orang-orang yang cakap dalam bidang seni untuk melakukannya, seperti Sen no Rikyu, ahli seni dan master upacara minum teh yang dibunuh oleh Toyotomi Hideyoshi. 21 Juni 1582, ketika Oda Nobunaga sudah bersiap dan akan melakukan operasi militer ke Jepang Barat, hidupnya berakhir pada sebuah kejadian yang kemudian dikenal dengan nama Insiden Honnoji di Heian-kyo atau Kyoto ya. Sang pemimpin perang dikhianati oleh bawahan terpercayanya yaitu Akechi Mitsuhide. Alasan dibalik pengkhianatan tersebut sebenarnya masih simpang siur. Dan satu alasan udah gue sebutin di video Toyotomi Hideyoshi sebelumnya ya. Namun kematian Oda Nobunaga disebutkan justru bukan berakhir di tangan Akechi Mitsuhide, melainkan karena alasan lain. Pertama, ketika Oda Nobunaga menyadari bahwa ia tengah dikepung dan tak ada lagi jalan keluar, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi dia bunuh diri gitu kan. Yang kedua, ketika Honnoji dibakar, Oda Nobunaga mati terbakar bersama dengan anaknya Nobutada. Konon, ia sengaja melakukan itu sebagai penebusan dosa karena membakar Enryakuji. Selanjutnya, kematian si bodoh dari Owari, Raja Setan, pemimpin klan Oda sekaligus penguasa dari setengah Jepang itu langsung dibalas dendam oleh Toyotomi Hideyoshi yang membunuh Akechi Mitsuhide pada pertempuran Yamazaki. Ia kemudian mendeklarasikan diri sebagai penerus Oda Nobunaga. Toyotomi Hideyoshi melanjutkan perjuangan Oda Nobunaga hingga akhirnya dilanjutkan oleh Tokugawa Ieyasu sebagai pemegang estafet terakhir dari penyatuan Jepang ke masa damai yang bertahan 250 tahun. Nah, kalau kamu datang dari episode sebelumnya, kamu pasti udah dengar istilah ini. Oda Nobunaga yang menyiapkan kue mochi, Toyotomi Hideyoshi yang membuat kue mochinya, dan tinggal Tokugawa Ieyasu yang duduk manis dan memakan kue mochinya. Nah, ini kurang lebih masalah penguasaan Jepang itu sendiri ya. Awal dari hidupnya, ia dikenal sebagai si bodoh dari Owari yang selalu melakukan hal aneh. Kemudian ia berkembang menjadi orang yang tanpa ampun untuk mencapai ambisinya.
Kebrutalannya membuat ia dijuluki sebagai sang Raja Setan yang bertanggung jawab atas puluhan ribu jiwa. Hingga akhirnya, meski ia berhasil menguasai setengah dari negara matahari terbit, ia harus puas dengan takdir pengkhianatan bawahan terpercayanya. Oke, sekian untuk biografi dari Oda Nobunaga, orang pertama dari 3 bapak pemersatu bangsa Jepang. Sekian buat video kali ini, semoga kalian semua yang menonton bisa mengambil manfaat. Terima kasih karena sudah menyimak sampai akhir ya. Semoga sisa hari kalian dipenuhi dengan kebaikan. Like kalau kamu suka videonya, subscribe bagi kamu yang belum jika berkenan. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya karena sudah menonton. Wassalamualaikum.